teka-teki itu akan saya pecahkan hari ini juga, ya, supaya tidak ada rasa penasaran oleh kalangan masyarakat, ya. Tukang tambal ban, nih Deng Jamal. Sebagai tukang cuci mobil, cuci motor, Deng Jamal. Pernah juga, Deng. Jika ada relokasi warga masyarakat Kalijodo itulah dari pemerintah, kami yang bantu. Jadi saya ingin maju ke Senayan di DPR RI. Legislatif. Ya. Dan kalian pancing-pancing saya ya. Saya ini kalau ketika dipancing, jangankan ke surga ke neraka pun, bahwa setiap manusia mampu merubah nasibnya. Halo kata kunci. Hari ini kita bertemu kembali bertanya-tanya apa kata kunci hari ini dan siapa yang membawakan kata kunci tersebut. Ya, jadi hari ini kita kedatangan Deng Jamal. Deng Jamal, selamat datang. Iya. Terima kasih. Sebenarnya siapa nama asli tak? Oke. Karena kan dikenal Deng Jamal. Iya. Itu gelar nama Deng Jamal itu memang sudah menjamur ya di kota Jakarta khususnya. Namun yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya, nama asli saya Jamaluddin. Jamaluddin. Nah, itu nama yang diberikan oleh orang tua saya. Iya. Jamal itu namanya indah, artinya indah. Dan din itu mungkin agama. Agama yang indah. Agama yang indah. Nah, sama seperti orang yang indah. Sampai dikenal dipanggil atau disapa Deng Jamal. Ya, yang pasti saya lebih familiar dipanggil Deng Jamal. Iya. Nah, sudah di seluruh Nusantara barangkali. Gini Deng, nama tak ini Deng Jamal ini sudah populer di mana-mana, apalagi kalau di ibu kota. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit Deng, dengan latar belakang tak, proses perjalanan tak, mungkin dikenal juga ada identik dengan Kalijodo. Kemudian bagaimana proses perjalanan tak sebenarnya dalam hidup tak ini dari kecil sampai sekarang ini? Ada tidak beberapa hal-hal yang kita lewati memang begitu sulit, begitu menantang dan lain sebagainya? Ya, yang pasti saya hanya ingin menekankan lebih awal bahwa saya selalu sampaikan kepada seluruh anak-anak saya, anak-anak binaan saya, bahkan seluruh anak buah saya di beberapa provinsi, khususnya di wilayah DKI Jakarta, bahwa jangan pernah melihat sosok seorang Deng Jamal yang sekarang. Tapi lihatlah bagaimana perjuangan, bahkan pengorbanan kerasnya melawan ibu kota sosok seorang Deng Jamal. Ada proses panjang. Luar biasa. Kalau mau diceritakan tidak selesai sampai 1 tahun barangkali. Tapi hari ini saya akan kupas untuk beberapa poin-poin penting. Poin-poin secara global ya. Ya, artinya saya ingin berterima kasih dulu sementara ini. Lebih awal saya mengucapkan terima kasih bahwa saya sudah diundang. Sama-sama nih, sama-sama terima kasih juga. Pasti ya saya bangga ya, dengan adik-adik kader HMI khususnya Makassar di sini yang saya sudah anggap adik-adik saya sendiri. Siap Deng. Terima kasih banyak juga sudah hadir. Saya bahkan sudah sampaikan beberapa dari adik-adik bahwa ketika kau melangkah dan berada di kota Jakarta, jangan pernah lupa namanya Deng Jamal. Insyaallah cukup terbuka. Kapanpun, dimanapun, ya selama saya ada di Jakarta, saya welcome. Tempat saya adalah tempat kalian juga. Gitu ya. Ini Deng, kalau bisa diperjelaskan ada beberapa informasi lahirnya kita itu ada yang sebut di Jakarta, ada yang sebut di Mandar, ada yang sebut di Makassar. Soalnya kita ini lahir di mana Deng? Jadi teka-teki itu akan saya pecahkan hari ini juga. Ya, supaya tidak ada rasa penasaran oleh kalangan masyarakat. Ya. Yang pasti saya dilahirkan di Jakarta. Ini dicatat. Saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli dan saya masih muda. Tahun 1980. 80. Berarti sekarang di umur 41 42 lah kurang lebih. Sudah jalan 42 nih. Ya.
Jadi bapak saya asli orang Mandar. Ya, dia kelahiran Baruga, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Tapi ibu saya itu orang Banten. Orang Banten ibu saya. Dan saya dilahirkan ketika ada pertemuan jodoh antara bapak saya dan ibu saya di Jakarta. Setelah saya lahir dalam usia 2 sampai 3 tahun, saya hijrah kembali ke Sulawesi Barat. Karena mengikuti orang tua bekerja di sana. Ya. Masih Sulawesi Selatan dulu namanya. Selatan. Iya, masih Sulawesi. Tidak ada Sulawesi Barat. Belum, iya. Ya. Saya sempat SD, menghabiskan bangku SD di Sulawesi Barat, khususnya di Majene. Sampai kelas 6 saya lulus. Nah, setelah lulus saya hijrah lagi. Karena ikut orang tua ya harus ikut. Saya ke Jakarta. Sudah di umur berapa tuh, Deng? Itu lulus SD. Lulus SD. Langsung saya melanjutkan sekolah di Jakarta, SMP hingga tingkat STM, SLTA lah ya. Perjalanan hidup, ya. Yang alhamdulillah setelah saya lulus sekolah, saya mencoba mandiri. Dan satu hal yang terpenting bagi adik-adik saya, junior-junior saya, bahwa saya tidak pernah sekalipun sekolah ini menyulitkan orang tua. Boleh dikatakan, boleh dicek dimanapun, di sekolah manapun, saya tidak pernah dikenakan bayar SPP sekolah. Tidak dikenakan? Tidak dikenakan. Bukan karena tidak punya uang, ya itu juga salah satunya. Iya, oke. Tapi karena prestasi. Ini jangan salah, ya. Boleh dicek dimanapun. Sekolah SD saya, SMP saya, itu saya selalu peringkat 1. Ini memang sulit dipercaya, tapi ini boleh dicek. Ya. SD 4 Tanjung Batu di Majene, boleh dicek. Saya peringkat 1 terus. Sampai SMP. SMP. SMP di Jakarta. SMP di Jakarta. Bahkan saya dijuluki sebagai kepala desa di SMP, Pak. Ya. Karena ya mungkin karena kebiasaan saya. Dan mungkin sampai saat ini pun saya terbiasa berbicara di hadapan orang dan merasa pede saja gitu loh. Dan hingga saat ini saya berhadapan dengan siapapun, mau pejabat manapun, bahkan menteri pun, ya saya berbicara di depan mereka seperti biasa. Karena ini yang terpenting. Saya ingin seluruh masyarakat adik-adik tahu bahwa jangan pernah melihat sosok keberhasilan orang itu sesuatu hal yang luar biasa. Ini kuncinya. Jangan pernah melihat keberhasilan seseorang itu sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa, Deng? Kelemahannya ada 2 saja. Kita kurang cepat dan kurang berani dengan orang itu. Jadi kalau kau mau lebih dari dia, kalian mau lebih sukses dari dia, kuncinya cuma 2. Harus lebih cepat dan harus lebih berani. Ini kuliah gratis ya. Iya. Dilanjut dulu tadi, Deng. Jadi saya SLTA. Nah, setelah perjalanan saya selesai sekolah, saya bekerja. Dan bekerja apapun. Dan hingga saat ini saya ingin ceritakan bahwa semua pekerjaan kecil yang ada di Jakarta semua sudah saya lalui. Iya, betul. Tukang tambal ban. Ini Deng Jamal. Sebagai tukang cuci mobil, cuci motor, Deng Jamal. Pernah juga, Deng? Pernah juga. Iya. Bahkan separah-parahnya saya pernah menjadi pekerja pembersih-bersih jalanan dari pekerjaan proyek mobil tanah. Tahu mobil tanah? Iya. Kadang-kadang itu di jalanan itu masih ada sisa. Iya. Nah, itulah pekerjaan saya malam hari membersihkan jalanan. Ini Deng Jamal. Terus dikemanakan itu, Deng? Yang hasil yang telah dibersihkan itu langsung dibuang? Tidak, kita tampung, lalu kita kembalikan masuk ke lokasi proyek. Karena itu proyek kan diuruk pakai tanah merah. Nah, sisa-sisa buangan dari ban mobil itulah yang menjadi pekerjaan saya setiap hari membersihkan. Bagaimana supaya jalanan di Jakarta itu tetap bersih. Supaya proses pekerjaan proyek pengurukan itu tetap bisa berjalan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Di usia remaja itu, Deng? Usia remaja. Luar biasa dermawan. Iya. Jadi luar biasa memang kehidupan saya dengan melawan kerasnya ibu kota, dengan tetap semangat Iya. dan mau bekerja apa saja. Oke. Intinya kalau mau sukses, kalau mau maju, itu tidak perlu gengsi, mau bekerja apapun. Selama itu bisa ada manfaatnya buat kita. Dan saya merasa setiap pekerjaan yang saya lalui ini, mulai dari tukang tambal ban, tukang cuci motor, cuci mobil, sampai ngebersih-bersihkan jalanan itu, saya merasa ini pekerjaan saya nyaman. Kan ada berkahnya gitu loh. Kuncinya di situ. Jadi buat pekerjaan itu nyaman. Ya, walaupun kalau gaji besar, kalau tidak nyaman seperti apa sih rasanya? Iya. Walaupun kerjaan kita gajinya kecil, kalau kita merasa nyaman, enjoy, kita bisa tidur pulas. Gitu. Tapi di Jakarta tinggal di mana, Deng? Kebetulan saya ini jujur, saya ini terlahir memang di lingkungan keluarga miskin. Ya, orang tua saya sempat kontrak lah Jakarta. Karena pindah dari daerah ke Jakarta itu kan bukan suatu hal yang gampang begitu saja untuk bisa beradaptasi. Ya, kita harus kontrak. Nah itu dia. Nah pada saat itu saya kebetulan sudah lepas. Ya kadang-kadang juga saya kumpul dengan orang tua. Kadang saya mandiri. Jadi ngekos sendiri. Oh iya. Ya ngontrak sendiri saya. Ngontrak sendiri. Jadi semua pekerjaan ini semua sudah saya lalui. Kalau ngontraknya itu di dekat, karena kan sekarang ini kita dikenal kemarin Deng Jamal Kalijodo. Apa memang kita ngekos atau tinggal atau bergaul di sekitar? Ya jadi gini, memang dulu di Jakarta itu semuanya tinggal tergantung ada kemauan atau tidak. Kita bisa tinggal di Jakarta kapan dan dimanapun sebenarnya. Kadang-kadang saya pernah tinggal di kolong tol. Ini sosok Deng Jamal pernah tinggal dan hidup di kolong tol. Itu sangat ikhlasnya. Tapi pada saat posisi seperti itu, yaitu tadi saya punya prinsip. Dalam kondisi saya yang lagi sulitnya, lantas melihat orang yang sukses, orang yang berhasil, bukan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi itulah yang menjadi edukasi buat saya, yang menjadi dorongan motivasi bahwa setiap orang punya keinginan dan punya hak untuk bisa sukses seperti orang itu. Iya. Tinggal kuncinya tadi dua itu. Dua saja itu kuncinya. Cepat dan berani. Cepat dan berani. Maka itu saya lakukan. Saya lakukan. Saya mencoba untuk berani. Saya mencoba untuk cepat. Awalnya tidak ada satupun RT yang mau bergaul dengan sosok seorang Deng Jamal. Satu karena posisi orang kecil. Ya, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ya. Tapi saya hanya selalu berdoa yang baik-baik saja. RT, besok lusa kau yang datang sama saya. Alhamdulillah. Seiring dengan prinsip harus cepat dan berani, saya maju. Lalu kemudian RT sudah datang ke saya. RW tidak mau bergaul sama saya. Saya hanya berdoa saja. RW, besok lusa kau yang datang sama saya. Datang. Begitupun seterusnya. Lurah tidak mau berteman dengan saya. Besok lusa kau yang datang sama saya. Seterusnya sampai camat, sampai wali kota. Dan alhamdulillah sampai ke tingkat gubernur. Dan pada saat itu juga wakil gubernur Pak Jarod, Pak Ahok dulu pada saat itu merangkul saya. Disitulah saya komunikasi. Inilah proses step by step. Ya, berawal dari nol. Nah disitulah saya mulai bangkit. Dan ibarat kasarnya gas full ya, kata Ustadz Dasad itu gas full. Ya. Jadi saya terus. Ya, sesuai dengan prinsip harus cepat dan berani. Dari Ini situlah. Kan tadi kita dikenal dengan Deng Jamal Kalijodo. Dari mana? Ya. Bisa dengan Kalijodo itu? Bagaimana story-nya, Deng? Ya, yang pasti nama Deng Jamal itu memang sudah sangat akrab di kalangan masyarakat Jakarta. Dan jujur, nama Daeng itu bukan saya sendiri ya. Dari orang lain. Tapi orang lain. Karena mereka melihat bahwa orang Sulawesi Selatan khususnya, ya orang kan dulu kenalnya Sulawesi Selatan. Pasti.
ada panggilan Daeng. Daeng. Ya, saya hanya menerima saja. Jadi, hingga saat ini ya orang tahunya Kenalnya Deng Deng Jamal. Jamal. Deng Jamal. Nah, disitulah saya coba melibatkan diri pada saat itu. Saya jujur, Kalijodo pada saat jaya-jayanya saya tidak pernah ikut campur masuk ke dalam. Saya di luar. Di Oke. luar ini. Sebelum wajah seperti sekarang ini. Belum. Iya. Ya, jadi karena ada permohonan permintaan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah pada saat itu, ya saya dirangkul. Iya. Karena saya pada prinsipnya saya bukannya mendukung, bahkan tidak mendukung pemerintahan siapapun. Tapi bagi saya, siapapun pemerintah yang sedang artinya yang sah, itu harus kita dukung. Iya. Itu pun kita melihat program-program yang baik, yang ada manfaatnya buat masyarakat, harus kita dukung. Iya. Bahkan tidak pun boleh. Ya, jadi saya hanya berprinsip ketika saya diminta untuk berkontribusi pada pemerintah daerah untuk membantu bagaimana mampu merubah secara fisik wajah Kalijodo yang dalam tanda kutip lantas kita rubah menjadi ruang publik ya untuk jadi anak masyarakat. Ya saya pikir ini positif. Betul. Ini sesuatu hal yang harus didukung. Harus didukung. Dia bilang, oke, saya putuskan. Harus saya dukung. Nah, pada saat posisi itu sudah mulai banyak pengikut saya. Bahkan anak-anak dari Sulawesi yang ikut saya. Mayoritas pada saat itu. Orang Sulawesi yang tetap domisili di sana, Deng? Iya. Iya. Jadi saya kan sifat itu mau merangkul dengan siapa saja pada saat itu. Nah, saya coba rangkul mereka, ayo kita punya tujuan yang baik. Iya. Tapi tidak perlu kita harus menyakiti orang lain. Ya, kita tujuan merubah secara fisik saja. Nah, ketika ada relokasi warga masyarakat Kalijodo itulah dari pemerintah, kami yang bantu juga. Kami mendukung, kami juga yang turun tangan langsung merelokasi masyarakat Kalijodo pindah ke rumah susun yang memang sudah disediakan oleh pemerintah daerah pada saat itu. Gitu. Nah, disitulah nama Deng Jamal mulai melekat Kalijodo itu. Nah, gitu loh. Iya. Sorot. Padahal saya sebenarnya pemain baru di Kalijodo. Karena saya tidak pernah terlibat sebelumnya. Iya. Ya, saya tidak pernah. Tapi keterlibatannya itu turun komunikasi ke. Saya komunikasi ya dengan masyarakat sekitar situ, walaupun tidak semua. Iya. Nah, namun karena saya dilibatkan oleh pemerintah pada saat itu, ya, mau tidak mau, segala resiko apapun harus saya terima. Baik buruknya pun saya akan terima. Nah, berarti ada ilmu retorik negosiasi yang kita bawa. Ya, yang pasti itu. Jadi menurut saya pemecahan setiap persoalan tidak hanya dibatasi dengan satu kekerasan. Bukan hanya sekedar menyelesaikan dengan cara benturan fisik. Itu nomor 20 bagi saya. Tapi yang terpenting bagi saya, bagaimana cara adanya pendekatan secara persuasif. Iya. Preventif, pencegahan. Iya. Ya, kita rangkul mereka. Kita berikan mereka gambaran yang positif dan negatif ketika hal ini mereka tidak lakukan. Iya. Nah, sebenarnya ini dari hati ke hati, bagaimana kita menyampaikan ke mereka. Ilmu itu susah loh, Kak. Ya, itu memang. Itu tidak segampang membalikkan telapak tangan saya. Bahkan kita sudah mencoba mengalah pun, ya kan, dengan masyarakat, bagaimana kita mengajak mereka, ayo, ini program baik. Toh kalian juga sudah disiapkan rumah susun, tempat tinggal. Bahkan transportasi pindah pun kalian sudah disiapkan. Bahkan kami, anak-anak kita sendiri yang langsung mengawal, mengantarkan mereka dari tempat itu. Nah, setelah proses berjalan itu, relokasi sudah terjadi dan mulai pembangunan
RTH, RPTRA Kalijodo. Berjalan. Alhamdulillah kami dipercaya untuk mengawal, mengamankan proses pembangunan RTH RPTRA Kalijodo itu. Dan saya berdayakan anak-anak. Bahkan warga masyarakat Kalijodo pun saya rangkul. Saya berdayakan. Ayo, jangan berpikir pekerjaan kalian lantas hilang begitu saja setelah relokasi Kalijodo. Iya, kalian masih bisa biar bekerja. Ada keterlibatan langsung juga. Iya. Jadi itu. Karena saya berpikir pemerintah daerah tidak cukup hanya bertugas merubah secara fisik lingkungan Kalijodo. Iya. Tidak cukup itu. Harus ditunjang dengan perubahan secara mental, mindset dan pola pikir masyarakat lingkungan Kalijodo. Iya, itu yang perlu diubah. Iya. Sebab saya berpikir mau dibuat seperti apapun Kalijodo, tapi kalau pola pikir, mindset, pemikiran masyarakat mungkin tidak berubah, iya betul, akan kembali. Itu menurut saya. Iya, percuma sia-sia semua nanti ke depan. Iya. Maka tugas pemerintah cukup merubah secara fisik dan tugasnya Deng Jamal merubah secara mental, mindset, pemikiran orang-orang lingkungan. Iya. Jadi berbagi tugas. Iya betul. Kita kembali. Kenapa? Kalau kita pikir kenapa pemerintah mau panggil Deng Jamal untuk turun? Ya sebenarnya Deng Jamal sebenarnya ini banyak juga. Cuma kan saya yang terpilih barangkali. Pasti ada sesuatu yang ada di Deng Jamal ini. Artinya gini, sebelum terjadinya relokasi itu kan memang yang tadi saya bilang tadi, saya sudah ada komunikasi dan membangun komunikasi dari nol, mulai dari RT sampai lurah sampai tingkat wali kota. Dan pada saat itu saya kenal baik dengan Pak Wali Kota. Iya. Yang sekarang menjadi ketua PMI DKI Jakarta, Pak Rustam Effendi. Saya kenal baik. Dari situlah saya difasilitasi untuk berkontribusi ke pemerintah daerah DKI Jakarta, membantu gubernur dan wakil gubernur pada saat itu. Iya. Dan alhamdulillah saya sukses, walaupun pada saat itu saya sempat dikepung. Tapi bisa diceritakan. Itu bikin penasaran sebenarnya. Tapi saya ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Dan itulah resiko. Karena prinsip saya, baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Ya, begitupun sebaiknya. Ini menurut saya ini baik, ini membantu pemerintah. Tapi di satu sisi kan orang berpikir, wah, merugikan. Merelokasi masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Iya, kan? Ya apalah daya saya ini, saya kan hanya menjalankan tugas, membantu, mengawal masyarakat untuk direlokasi ke rumah susun. Itu tugas Deng Jamal. Tapi pasti banyak yang ini Deng Jamal berpihak ke pemerintah gitu. Ya, itu pertanyaan yang luar biasa memang. Cara untuk itu apa namanya ya, menempel di pertanyaan orang-orang. Iya, pasti ada orang-orang positif negatif cerita tentang Deng Jamal pada saat itu. Oh ya, kebanyakan negatifnya kayak gitu. Kebanyakan negatif juga. Iya, pasti ada. Jadi untuk saya orang berpikir saya ini sebagai provokator pada saat itu. Saya yang anuin, tapi itu salah besar. Kenapa? Saya masuk ketika memang sudah ada wacana bahwa relokasi Kalijodo itu kan memang dari dulu sudah ada, mulai dari gubernur terdahulu sebelumnya. Cuma kan belum saatnya, belum waktunya. Nah, mungkin pada saat kepemimpinan Gubernur Pak Ahok itulah Pak Jarod momen itu digunakan untuk merealisasi. Nah, saya adalah salah satu bagian dari masyarakat Jakarta yang juga peduli dengan masa depan anak-anak. Ya, karena biar bagaimanapun anak-anak yang tinggal di lingkungan situ pasti akan terkontaminasi dengan kondisi dan keadaan Kalijodo pada saat itu. Itu akan terus-menerus seperti itu, iya. Itu dia. Kenapa sekarang saya merasa bangga malah? Karena apa ini? Orang-orang Kalijodo itu sekarang ini saya berdayakan
Ada yang menjual, karena kan kita bangun stand-stand Pujasera, Jual-jualan, food iya. court lah itu. Oke. Sebagian mereka sekarang terlibat menjadi anggota UMKM pedagang. Justru malah mereka bersyukur, alhamdulillah. Saya bilang, kenapa? Dengan adanya relokasi ini, kami terhindar, bahkan tidak lagi terjerumus dalam limbah hitam untuk selamanya. Kami bisa mendapatkan penghasilan melalui yang Kalijodo lebih ada halal, sekarang. Kalijodo yang sekarang dengan berjualan. Iya. Nah, itu. Tapi kita menjawabnya dulu dengan cara apa waktu itu, Deng? Karena negatif pasti konotasinya bahwa Deng Jamal ini pencitraan, cari muka, mengambil momen. Tidak. Dulu tidak ada itu pikiran saya secara politis. Saya bukan orang politik. Jadi tidak ada istilah wah ini pencitraan, wah tidak. Saya hanya bekerja. Hanya bagaimana caranya orang-orang saya juga bisa bekerja, mereka bisa menafkahi anak istrinya dengan bekerja. Kami juga bekerja sebagai pengamanan pada saat itu. Mengamankan program pemerintah. Mengamankan proses berjalannya proyek pembangunan RTH RPTRA Kalijodo. Ya, walaupun awalnya sempat kita harus bersusah payah, harus terus-menerus miskomunikasi. Namun pada akhirnya pun mereka memahami, mereka paham. Dan alhamdulillah. Mengerti sekarang, nikmati juga. Nikmat. Iya. Dan akhirnya sekarang mereka membaur. Iya. Jadi tidak boleh lagi ada. Tidak ada lagi sekatan sekarang. Dulu boleh. Zaman dulu. Adanya sekatan. Adanya perbedaan. Beda suku ini lantas adanya wilayahnya masing-masing. Iya. Sekarang sudah membaur semua. Membaur. Menyatu dalam bingkai perbedaan. Mereka makan, minum, bareng satu meja di hadapan saya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan untuk menyatukan satu perbedaan yang berbeda karakter, berbeda budaya, itu bukan suatu hal yang gampang. Tapi tidak ada yang sulit buat Deng Jamal. Iya. Deng, identik kata preman di nama Deng Jamal itu responnya seperti apa? Ya, jujur, ini pertanyaan kali-kali kadang-kadang buat istri saya menangis, sedih. Oh, sorry. Ya, tapi ini fakta, ini realita yang harus saya sampaikan, bahwa setiap ada berita, setiap ada pemanggilan bahwa Deng Jamal ini sosok seorang preman. Iya, karena kan ada di media. Ya, saya tidak bisa pungkiri itu, dan saya harus terima. Ya, jadi gini, saya tidak pernah menyalahkan masyarakat di luar sana bahwa Deng Jamal ini adalah sosok kepala preman. Kenapa? Karena orang-orang di lingkungannya, orang-orang yang dia bina adalah orang-orang bekas anak-anak preman, anak-anak jalanan. Tapi jangan salah, ya. Bukan berarti saya membina dan merangkul anak-anak jalanan, anak-anak Kalijodo, bahkan anak dari keluar penjara pun saya bina, saya rangkul mereka. Tapi saya rangkul mereka untuk mampu hijrah dari hal yang negatif ke positif. Jadi positif. Oh, gitu. Sekarang boleh dicek anak-anak Kalijodo yang sekarang. Apa punya catatan merah di Polsek, di Polres atau dimanapun, beda dengan yang dulu. Nah, itu yang menjadi letak kebanggaan seseorang Deng Jamal yang berusaha bagaimana membuat orang-orang yang keras, orang-orang Kalijodo itu menjadi sesuatu hal yang positif sekarang. Sekarang. Luar biasa. Ya, jadi secara otomatis saya berusaha bagaimana membuat citra baik orang-orang Sulawesi. Berarti banyak sekarang orang Sulawesi yang ikut ya. Anak-anak Sulawesi sekarang dianggap positif oleh pemerintah daerah di sana. Karena bagaimanapun setiap kondisi apapun, setiap program apapun pemerintah, kami selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri. Bahkan kami itu pernah sering dilibatkan untuk menjalankan program-program pemerintah daerah. Sinergitas, di mana ada Polri, di mana ada TNI, di mana ada Pemda daerah DKI Jakarta, di situ juga ada Deng Jamal. Terlibat juga semua anggota terlibat.
terlibat semua. Kalau sekarang ada berapa banyak? Ya, yang Anggota pasti yang ya tersebar banyak sekarang. Apalagi saya sekarang sudah pegang banyak beberapa organisasi. Itu yang membuat eh, sayap saya makin melebar. Iya. Tapi bukan suatu hal yang sangat saya banggakan juga sih ya. Tapi saya hanya syukuri saja. Artinya dengan kepercayaan orang memberikan saya jabatan untuk memegang satu organisasi, itu kan suatu hal yang membuat orang bahwa saya ini dipercaya. Iya, iya. Saya ini mampu. Memimpin berarti. Ya, tapi saya berusaha untuk mengabulkan artinya keinginan orang itu yang menganggap saya ini mampu. Memfasilitasi anggota yang ngikut sama kita kan tidak mudah. Ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, deh. Ya, yang pasti kalau ini saya hanya ingin memberitahukan bahwa belajarlah jadi bawahan yang baik sebelum kau menjadi seorang pemimpin. Ya, ini kata kunci. Iya. Bahwa sebelum saya ini menjadi seorang pemimpin, saya dulu pernah menjadi bawahan yang baik. Oh, gitu loh. Jadi ketika saya dianggap dan dipercaya menjadi seorang pemimpin, saya sudah tidak kaget lagi. Dan saya insya Allah bisa amanah karena saya pernah belajar menjadi bawahan yang baik. Iya. Bisa bagaimana dulu kopinya deh. Saya bilang bagaimana kita mau jadi pemimpin yang baik kalau kita tidak pernah belajar menjadi bawahan yang baik. Iya. Oke, itu dia. Apa tadi sekarang lagi aktif di organisasi juga nih? Ya. Apa saja? Yang pasti Deng Jamal adalah Ketua Umum Garda Bintang Timur. Garda Bintang Timur. Ya, itu salah satu organisasi yang memang dulu lebih mayoritas ke orang Indonesia Timur, khususnya anak-anak Sulawesi. Oh iya. Nah, lalu kemudian saya saat ini juga sebagai Panglima Laskar Merah Putih Indonesia. Nah, saya dipercaya oleh Ketua Umum untuk memimpin pasukan di 34 provinsi. Ya. Nah, di satu sisi saya juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia. Iya. Jadi saya memimpin petani-petani milenial di 34 provinsi. Dan saya sudah dipercaya langsung oleh Pak Menteri Pertanian. Dan saya sudah punya SK-nya. Bahkan saya ada kerjasama MOU yang resmi dan itu bisa dilihat datanya. Oh iya. Gitu. Kalau tadi di Pemuda Tani bergerak di bidang pemberdayaan jadi gini, saya mencoba ikut peduli dan prihatin kepada seluruh anak-anak muda di 34 provinsi. Bagaimana mengajak mereka untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Iya. Karena menurut saya pertanian itu bukan hanya semata pertanian itu bukan semata semacam pertanian dan peternakan dan lain sebagainya, ya. Tapi menurut saya pertanian itu adalah lapangan pekerjaan. Jadi di mana masyarakat, anak-anak muda mau bercocok tanam, di situ dia akan mendapatkan hasil. Iya. Gitu. Jadi mendorong milenial untuk turun jadi itu bergerak di sektor pertanian. Apalagi kan hampir 2 tahun ini sangat terasa di masa pandemi. Pertanian lebih dibutuhkan. Iya. Yang mendorong perekonomian kita tidak bisa pertanian. Iya, betul. Ya artinya hari ini kita bisa menunda punya kendaraan yang mewah. Masih bisa kita lakukan tahun depan. Iya. Toh kendaraan yang tua juga masih bisa digunakan. Iya, secara manfaat. Hari ini kita bisa pakai baju yang lama. Tahun depan bisa kita beli baju baru. Tapi siapa yang bisa menunda makan untuk hari ini? Luar biasa. Tidak ada. Maka begitu pentingnya pertanian itu. Ya. Nah itulah yang mendorong bagaimana saya mencoba turun langsung. Oh iya. Di beberapa provinsi untuk merekrut pemuda-pemuda ya menjadi petani milenial. Iya. Tadi kalau program-program di Pemuda Tani saat ini apa yang lagi di ekstra untuk didorong, yang lagi masif gerakannya nih? Ya yang pasti
kami punya tujuan membentuk 10.000 1 juta pemuda tani. Oh. Nah, itu yang pertama. Kedua, kami sebagai fasilitator memfasilitasi seluruh petani-petani di daerah, memfasilitasi kelompok-kelompok tani di daerah, bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana dari Kementerian Pertanian. Syaratnya cuma 2 kok. CPCL. Ya, ada calon lahan maupun calon penerima. Calon lahan yaitu dia harus punya lahan. Calon penerima ya dia harus menjadi bagian dari kelompok tani yang memang sudah terdaftar di dinas kabupaten masing-masing. Oh, berarti jadi ada kelompok taninya? Ada kelompok taninya. Karena itu salah satu pemerintah khususnya di kementerian untuk menyalurkan bantuan secara hibah. Kau harus punya kelompok tani. Kau harus punya lahan. Bagaimana kau mau dibantu sarana? Bagaimana kau mau dibantu pupuk? Toh lahanmu tidak ada. Tidak mungkin kau mau ditanam di atas tol. Iya. Itu mungkin di lahannya di jalanan orang. Nah, mungkin juga di rumah orang kau tanam. Bisa ngamuk orang. Nah, itu. Sebenarnya simpel saja. Jadi ada keinginan bagaimana mengembalikan marwah Indonesia untuk tetap menjadi negara agraris. Iya. Negara kita ini tanahnya sangat subur, kaya luar biasa. Namun yang menjadi persoalan ini kan tergantung ada kemauan atau tidak. Jadi dari pemudanya ini kan harus pemuda harus menjadi garda terdepan. Betul. Untuk membangkitkan jadi semangat. Jangan karena kan kondisi sekarang mungkin anak muda, anak-anak milenial lebih identik dengan gaya kekotaan, gengsi-gengsian mungkin yang untuk harus berpanas-panasan. Jadi gini, saya ingin kasih gambaran ke pemuda sekarang bahwa pertanian ini modern. Ya. Tidak selamanya pertanian itu harus berkotor-kotor, Bung. Ada terapan teknologi yang mampu kita terapkan agar petani tidak perlu berkotor-kotor. Bahkan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk memanen, menanam, dan memproduksi. Sudah canggih sekarang teknologi. Ada alat teknologi yang bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau saya lihat di Menteri Pertanian ini pakai artificial intelligence. Semua ada. Makanya kan teknologi itu penting. Lagi-lagi teknologi hanya bisa dikuasai anak muda. Saat ini memang. Tidak mungkin orang tua kau suruh ajari teknologi, nah mungkin lagi. Orang tua juga cukup pengalaman secara alami. Dan betul. Mereka tidak bisa kita ajarkan. Mereka punya prinsip yang kuat. Namun kita hanya bisa mengedukasi orang-orang tua kita, mampu mengedukasi petani-petani tua kita ini melalui anak-anak muda. Dia akan terpanggil, dia akan terheran-heran ketika melihat anak muda mengoperasikan alat drone untuk penyiraman secara otomatis. Begitu canggihnya sekarang nih. Ketika anak muda mampu menguasai teknologi, mampu mengoperasikan drone, dia cucuk duduk manis sambil ngopi, ngerokok, dia bisa mampu menyiram tanaman sekian hektar. Bayangkan itu. Ini teknologi. Dan hanya anak-anak muda yang bisa mengoperasikan dan belajar oleh teknologi. Berarti ayo dorong. Pemuda harus terjun di situ. Jangan malu deh gitu. Itu salah satu tugas Deng Jamal untuk membangkitkan semangat muda. Di mana ada semangat anak-anak muda, di situ ada Deng Jamal. Kita lanjut ini, Deng. Banyak organisasi yang sekarang kita pimpin dipercaya jadi panglima. Kemudian juga di Pemuda Tani. Pernah saya nonton ini, Deng. Ada satu pertanyaan langsung ke kita bahwa begitu banyak kenal dengan pejabat saat ini. Ada tidak juga keinginan atau ke depan akan masuk ke atau ingin jadi pejabat gitu, jadi anggota dewan? Jadi saya jawab. Awalnya saya memang tidak pernah terlibat dalam dunia politik. Saya sebenarnya dari awal tidak ada keinginan untuk terjun di dunia elit politik. Satu sisi memang istri melarang juga. Itu. Istri saya melarang sebenarnya. Saya bilang saya dilarang untuk menjadi seorang pejabat daerah.
saya dilarang untuk menjadi anggota dewan atau bahkan yang ada hubungannya dengan pemerintahan, yang ada hubungan dengan partai politik, bahkan menjadi pengurus partai saja saya tidak boleh. Alasannya, Deng? Hanya satu alasannya. Apa Ketika tuh? saya ini menjadi anggota dewan, justru saya tidak mau cintanya terbagi oleh rakyat. Saya bilang, heran saya, kan saya penasaran kan. Iya. Istriku, saya sudah rayu lagi. Iya. Istriku yang cantik. Kenapa kau sampai melarang suamimu ini terjun di dunia politik? Iya. Kenapa kau sampai larang suamimu ini menjadi seorang pejabat daerah dimanapun itu berada? Iya. Padahal berpotensi nih. Berpotensi sebenarnya. Jadi ada jawab. Pokoknya tidak boleh. Iya, saya ingin tahu alasannya kenapa. Mau tahu alasannya? Iya dong. Saya tidak mau cintamu terbagi sama rakyat. Nggak bisa dibagi cintanya sama rakyat. Iya. Karena dia tahu persis bahwa saya akan cinta rakyat, lebih cinta rakyat daripada dia. Tapi bagaimana, Deng, kalau rakyat lebih butuh kita? Nah, itu dia. Ibarat sebuah malakama. Satu sisi saya cinta dan sayang istri saya. Dan saya juga tidak mau mengecewakan dia. Di satu sisi, seolah-olah saya ini ada panggilan. Iya. Bagaimana mampu turun tangan langsung untuk menyerap aspirasi rakyat. Iya. Agar bagaimana Indonesia ini bisa jauh lebih baik lagi. Nah, seiring perjalanan itulah saya mencoba merayu-rayu istri saya. Saya rayu dia. Iya. Tapi dengan segala kekuatan dan kemampuan saya, akhirnya luluh juga itu istri saya. Oh, bisa ngerti, Deng. Ngerti dia. Iya. Ya, tentu dengan alasan-alasan dan strategi yang cukup mapan juga. Harus ada strategi menghadapi istri. Ya, karena gimana ya, saya menjadi beban ketika banyak masyarakat lingkungan di bawah ini, khususnya wilayah DKI Jakarta, ya, dengan mengandalkan ketokohan, ya, dengan mengandalkan ketokohan itulah saya dicoba untuk bertarung, ya, di legislatif. Ke depan ini, Deng? Ke depannya insya Allah. 2024. Ya, jika Allah menghendaki, tidak ada hal yang tidak mungkin. Iya. Bertarung di mana ini, Deng? Di legislatif, eksekutif? Yang pasti saya ingin maju ke Senayan di DPR RI. Legislatif. Ya, karena saya juga sudah minta restu dari istri. Iya. Dan dia pasrah. Diaminkan juga. Diaminkan. Iya, mungkin ngerti bahwa masyarakat ini lebih butuh ada perubahan besar. Yang pasti dia sudah bilang bahwa baiklah demi kau saya siap berbagi cinta dengan rakyat. Partai apa, Deng? Asal jangan berbagi cinta dengan orang lain gitu. Iya. Kalau boleh tahu partai apa, Deng? Insya Allah ya, kalau tidak ada halangan dan bisa berjalan ya mungkin saya masuk dalam gerbong Partai Nasdem. Partai Nasdem. Iya. Insya Allah. Dan bagi saya apapun kendaraan saya nanti, saya hanya ingin berusaha bagaimana bisa amanah, bisa menjalankan dan menjadi pelayan masyarakat. Amin. Ya. Dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Iya. Kita ingin bersama-sama bagaimana Indonesia ke depannya ini jauh lebih baik. Iya. Saya pribadi khususnya ingin bagaimana ikut berkontribusi kepada negara, bangsa, dan rakyat agar bisa menjadi pejabat, anggota dewan yang bermanfaat buat masyarakat. Betul. Kalau kita menjadi anggota dewan tidak bermanfaat buat masyarakat, untuk apa? Iya. Ya, untuk apa? Itu tujuan saya. Dan insya Allah saya akan amanah. Iya. Kita bantu doakan, Deng. Bagaimanapun itu, kalau itu niatan baik seperti proses perjalanan hidupnya kita mulai dari pungut-pungut pasir yang jatuh di jalan. Jadi memang semua menurut saya kesuksesan yang hakiki menurut saya adalah kesuksesan yang dimulai dari nol. Iya. Dan saya ingin terjun ke dunia politik ini, ingin mencoba merubah kebiasaan kita yang selalu menilai secara finansial
di dunia politik. Sepakat. Saya ingin menghilangkan kebiasaan money politik. Saya hanya ingin masyarakat, kalau kau sayang sama saya, kalau kau ingin diperjuangkan dan ingin saya amanah, pilih saya dengan hati. Jangan pilih saya karena saya mau kasih uang, tidak. Dan saya tidak akan mengasih uang mereka. Tapi saya tidak akan tutup mata. Artinya, boleh saya sumbangsi dalam arti kepedulian saya kepada masyarakat. Iya. Tapi ingin memberikan sesuatu itu yang manfaatnya untuk masyarakat banyak. Tidak untuk perorangan. Iya, betul. Itu akan saya lakukan. Tapi ketika saya diminta untuk memberikan sesuatu, money politik ke secara individu, hanya untuk memilih, saya tidak mau. Iya. Saya tidak ingin. Pilihlah saya dengan hati. Tapi ini Deng, ada di beberapa media juga muncul waktu Kalijodo, kita kembali ke Kalijodo sedikit, ada tidak sedikit juga uang yang kita kasih keluar untuk sekitar 800-an juta, itu bukan uang sedikit itu Deng. Itu dipakai untuk apa itu Deng? Sebenarnya saya tidak mau mengungkit hal-hal seperti itu. Ya, tapi karena itu muncul dan kalian pancing-pancing saya, saya ini kalau ketika dipancing, jangankan ke surga, ke neraka pun saya lari. Jadi gitu. Ya memang itu fakta. Dan sebenarnya itu tidak perlu saya kembangkan dan perlu saya ungkit-ungkit. Karena satu hal yang terpenting buat saya setiap melakukan sesuatu, setiap mengerjakan sesuatu itu, saya selalu nilai dengan ibadah. Ya. Jadi ketika pekerjaan yang saya lakukan itu karena niat ibadah, lantas tidak sesuai dengan harapan, itu tidak mengecewakan saya. Toh ini ibadah. Berhasil syukur, tidak berhasil pun ya ibadahnya. Itu menurut saya. Jadi ya itu pun anggaran itu secara pribadi saya keluarkan hanya bagaimana menjaga dan memelihara aset yang sudah memang ada. Kan setiap aset yang dilakukan, yang terjadi, itu kalau tidak ada maintenance akan rusak begitu saja. Makanya kita butuh maintenance. Berarti dengan ikhlas kasih keluar uang. Ya, mau tidak mau. Daripada hancur begitu saya. Ini kan aset, ini kan dibeli, dibangun dengan uang rakyat. Dan saya punya tanggung jawab karena apa? Saya yang berdiri tegak lurus di sana. Ini belum jadi anggota dewan sudah. Nah, bagaimana kalau jadi anggota dewan ke depan? Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi deh. Insyaallah. Amin. Ya, kita punya harapan bagaimana masyarakat Jakarta dan secara umum masyarakat Indonesia mau membantu merubah sama-sama sesuatu hal yang jauh lebih baik. Menghilangkan kebiasaan money politik yang memang bukan sesuatu hal yang tabu lagi. Udah semua orang paham itu. Tapi saya akan mencoba 2024 ini untuk menghilangkan kebiasaan itu. Dan saya akan kampanyekan dan saya akan berbicara secara lantang untuk menghapus kebiasaan. Insya Allah ada hikmahnya dan apapun ada jalannya. Resikonya, apapun penilaian elit politik, saya berbicara di sini, tapi saya siap bertanggungjawabkan. Ini niat baik kita. Kalau bukan dari kita untuk merubah hal itu semua, dari siapa lagi? Jadi ketika ada salah satu anak bangsa yang punya keinginan merubah kebiasaan buruk orang-orang Indonesia, harus kita hargai. Dan jika saya dan Jamal satu dari sekian ribu orang yang mau merubah itu, saya paling depan insyaallah. Kita doakan pastinya. Jadi tadi ceritanya akhirnya istri ini bisa lulu nih, Neng. Bisa lulu. Masuk ke situ bisa direstui. Sebenarnya tergantung bagaimana kita berhadapan. Jadi gini, menjadi seorang pemimpin itu bukan yang gampang loh. Ini saya ini kuliah gratis lagi. Saya kasih trik bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Versi Bang Jamal ini. Nah, ini versi saya ya. Jadilah seorang pemimpin yang mampu beradaptasi kapan, di mana, dan dengan siapa dia harus berhadapan. Iya. Paham? Iya.
ketika kau berhadapan dengan para pejabat, berperilakulah, beretikalah, berbicaralah, dan bertataplah seakan-akan seolah-olah kau seperti pejabat sama dengan mereka. Iya, iya, iya. Dia berbicara terkait pemerintah daerah, kau pun harus bisa. Iya. Ketika kau berbicara dengan para ahli hukum, berperilaku, berbicaralah layaknya kau seorang pakar hukum. Iya. Ketika kau berbicara dengan para ulama, berperilakulah, bersopan santunlah, bahkan kau layaknya Sebagai seorang sama seperti ulama. Ketika kau berhadapan dengan para preman, kau pun harus berupaya layaknya seperti mereka. Iya. Namun ketika kau berhadapan dengan istrimu, ketika kau berhadapan dengan anakmu, berperilakulah seperti seorang ibu dan berperilakulah seperti anak-anak ketika kau berhadapan dengan anak. Itulah. Ini namanya seorang pemimpin yang mampu membawa diri, yang mampu beradaptasi kapan, di mana, dan dengan siapa dia harus berhadapan. Itu penting. Penting. Proses adaptasi ini yang terpenting. Terkadang orang nggak bisa beradaptasi itu lantas Jatuh begitu mudahnya. Ingat ini, setiap manusia, setiap orang punya keinginan bahkan ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Iya. Dalam agama juga disebutkan. Namun yang menjadi persoalan menurut saya ketika kau berada di titik puncak, hanya satu persoalannya. Sampai kapan kau bisa mempertahankan posisimu di atas sana? Semua tergantung bagaimana kau beradaptasi dengan bawahan, dengan orang-orang di lingkungan kamu. Itu yang terpenting. Iya. Ya? Luar biasa. Nah. Terima, ada kuliah gratisnya ini, ada tips-tips triknya. Ya, sebenarnya sih tidak seberapa lah. Ya. Saya juga masih punya banyak pertanyaan ini deh. Tidak mudah sebagai Deng Jamal yang dikenal sebagai sosok preman, bagaimana cara menaklukkan mungkin istrinya, itu mungkin yang unik sebenarnya semua jadi tanya. Gini, jangan pernah melihat dan menilai orang hanya dari fisik seseorang. Deng Jamal boleh punya perawakan, tampang yang seram, ekstrim, ya, bahkan bicaranya seperti ini. Tapi ingat, sosok Deng Jamal walaupun ekstrim terdengar, tapi hatinya Hello Kitty. Sering berarti bisa juga menaklukkan seorang istri. Itu dia. Bukan saya bilang, bahkan saya sempat dijuluki dulu sama anak-anak sang penakluk. Ya, karena apapun saya bisa taklukkan, termasuk istri saya. Iya, sang penakluk. Nanti bagus kita tulis di thumbnailnya. Terakhir ini Deng, mungkin panjang. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang harus kita ulik, cuman waktu mungkin harus kita batasi. Terakhir, biasanya Deng, di narasumber sebelumnya kita minta kata kunci dari narasumber, kemudian juga apa mungkin harapan kepada publik. Iya. Yang pasti di sini saya ingin menekankan bahwa jangan pernah mudah putus asa. Ya, siapapun, Anda pun punya hak untuk bisa jauh lebih baik ke depannya. Jangan pernah menganggap bahwa orang sukses itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kuncinya hanya dua, harus lebih cepat dan lebih berani. Kalau yang dua kunci ini Anda bisa lakukan, Anda bisa jauh lebih sukses dari orang tersebut. Dan jangan pernah pesimis dalam kehidupan, bahwa setiap manusia mampu merubah nasibnya. Anda boleh terlahir di kaki gunung, Anda boleh terlahir di kaki bukit, Anda boleh terlahir di kalangan keluarga miskin, tapi jangan sampai Anda mati dalam keadaan miskin. Artinya Anda harus memacu untuk bisa jauh lebih baik. Anda harus bisa melangkah untuk bisa jauh lebih baik ke depannya. Jadi harapan saya khususnya
seluruh anak muda, Iya. para generasi penerus bangsa, mari kita bersama-sama merubah kebiasaan buruk menjadi hal-hal yang baik. Proses hijrah ini penting. Proses maju ini penting. Jika bukan dari kita untuk mau merubah sesuatu hal yang tidak baik menjadi baik, mau kapan lagi dan mau siapa lagi, semua tergantung kita. Dan jangan pernah putus asa. Itu saja. Luar biasa. Terima kasih banyak, Deng. Terima kasih banyak, luar biasa. Jadi sudah menyempatkan diri hadir di sini tuh Ya, sungguh sama-sama. sangat luar biasa, Deng. Saya juga terima kasih sudah sudi kopi. Iya, terus dukung channel ini, jangan lupa like, comment, and share video mengulas terkait masalah Deng Jamal untuk di video ini. Thank you, terima kasih banyak. Salam.